Assalamualaikum Pak Alen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Alen hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Andi? Oh iya Pak Alen, hari ini itu ya Pak Alen ada jam mengajar, ada jam mengajar ya? Hari ini atau Besok? Besok, ya, oke. Oh iya, karena besok hari ini kita melakukan supervisi ya, tujuannya untuk memperbaiki dalam akses pembelajaran Pak Alen. Besok saya izin masuk observasi nggih Pak Alen? Oh boleh. Boleh. Oke. Di kelas berapa? Pak Alen besok jadwalnya gimana? Saya di kelas 8. Kelas 8? 8B. 8B, jam ke berapa? Jam ke 678. 678, 3 jam pelajaran? Iya. Oke. Nanti mungkin saya masuk di jam pertama ya Pak Alen. Besok pelajarannya IPA bab berapa Pak Alen? IPA bab 5. Bab 5. Materinya apa? Materi unsur, senyawa, dan campuran. Unsur, senyawa, dan campuran. Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya pertama membedakan yang mana unsur, senyawa, dan campuran. Terus kemudian setelah membedakan, terus mengetahui sifat-sifatnya. Setelah mengetahui sifat-sifatnya, terus kemudian mencari manfaatnya sehingga bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, mudah-mudahan sesuai dengan tujuan pembelajaran ya pada saat pembelajaran. Lalu kira-kira untuk area pengembangannya bagaimana Pak Alen? Area pengembangan apa? Pembelajaran. Iya. Ya. Pertama kita akan memberikan materi dulu ya. Kan anak-anak belum tahu ya namanya unsur seperti apa, materi seadanya. Terus kemudian memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya unsur, senyawa, atau campuran. Setelah contoh-contohnya saya berikan beberapa zat tunggal. Misalkan air, minyak, terus es teh, atau yang sehari-hari lah sering kita lihat. Kemudian anak disuruh membedakan yang mana termasuk senyawa, mana yang campuran, dan unsur seperti itu. Oke, ya. Lalu mungkin model pembelajaran yang digunakan pada saat pembelajaran untuk pertemuan besok besok mungkin seperti biasa dulu. Jadi tanya jawab ceramah seperti itu. Terus setelah itu baru nanti pertemuan berikutnya kita pada saat nanti juga saya tunjukkan contoh-contohnya. Contoh-contohnya. Terus kemudian pada pertemuan berikutnya pakai video dan sebagainya. Video pembelajaran. Kaitannya dengan itu sudah membuat rancangan pembelajaran Pak Alen? Untuk rancangan pembelajaran sudah berupa LKPD seperti itu. LKPD. Paling saya mau tanya, sebelum masuk pembelajaran, apakah Pak Alen itu ada gambaran atau rencana untuk melaksanakan tes diagnosis untuk siswa? Tes diagnosis paling seperti pretest ya. Jadi 5 pertanyaan. 5 pertanyaan. Apakah anak punya pengetahuan sebelumnya tentang unsur atau tidak? Jadi itu untuk persiapan juga untuk saya menyampaikan ya, biar waktunya juga tidak terbuang lama ya. Jadi saya akan menambahkan dan mengaitkan pengetahuan siswa yang sebelumnya. Jadi bisa dikaitkan sebelumnya dan kehidupan sehari-hari seperti itu. Berarti ada post-test ya, tujuannya untuk mengaitkan materi sebelumnya dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan pada saat hari ini. Pada saat itu tes ada post-testnya kan ya? Ada. Prosesnya nanti di akhir. Kalau nggak salah di sini kan ada 6 jam ya. Nanti mungkin pada pertemuan kedua nanti ada prosesnya. Iya, oke Pak Alen. Izinkan saya Pak Alen untuk melakukan observasi besok. Berarti saya masuk di jam pelajarannya Pak Alen. Sebelumnya diizinkan ya Pak Alen? Boleh. Itu juga buat peningkatan saya. Sama-sama. Tujuannya kita bisa saling mengkoreksi ya pembelajaran. Kan yang kita mengurusinya adalah untuk perbaikan pendidikan di sekolah kita. Mungkin
itu saja Pak Len. Terima kasih atas waktunya telah berdiskusi dengan saya. Mudah-mudahan besok acaranya langsung kegiatan observasi. Oke, terima kasih Pak Len. Sama-sama, sukses juga Bapak. Sukses juga Ya. Pak Len. Selamat datang kembali di session saya. Sehat semuanya. Ada yang tidak berangkat hari ini? Pasti. Pasti. Dibuka bukunya tentang kemarin ya, unsur senyawa dan campuran. Ayo kita kembali tentang unsur senyawa dan campuran. Kemarin saya suruh baca-baca ya, sudah baca-baca dan juga mencari nama unsur ya. Ada berapa ya? Saya suruh menggambar ya. Ya. Menggambar apa? Namanya apa ya? Setelah mata, sistem periode. Ada berapa unsur di situ? Ada berapa jumlah unsur di situ? Hah? Ada 118 nama unsur. Pertama, supaya begitu ya. Ini saya punya kita lihat dulu. Oh ini suara ya. Tentang unsur senyawa dan campuran. Dan tidak ada. Sudah tahu bedanya antara unsur senyawa dan campuran? Oh, ya, unsur adalah ayo cari. Unsur adalah satu zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana baik melalui reaksi fisika maupun reaksi kimia. Satu lagi, apa itu senyawa? Satu gal yang senyawa adalah gabungan dua unsur atau lebih secara kimia. Kalau campuran kombinasi antara tidak secara kimia, betul ya? Oke, semua ya. Kalau begitu saya kasih soal ya. Sebagai evaluasi dibuka LKS-nya halaman 32. Ya. Nomor 1 sampai 5 dikerjakan saja dalam waktu 10 menit. 10 menit. Silakan dikerjakan ya. Sudah? Sudah bisa? Ya. Silakan dikerjakan. Pak, saya baca LKS tulis saya. Iya, tulis Pak. Halaman 32. Ya, silakan. Sudah selesai? Sudah. Ya. Kalau itu saya akhiri
yang terdiri atas materi sejenis. Contohnya, air, garam, gula, dan emas 24 karat. Sedangkan campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal, dibedakan menjadi campuran homogen dan juga campuran heterogen. Sekarang kita bahas zat tunggal dulu ya. Zat tunggal ini terdiri hanya dari satu materi, disebut juga zat murni. Zat tunggal ada yang disebut unsur, ada juga yang disebut senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Sedangkan senyawa merupakan zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur adalah ada perak, besi, emas, platina. Itu unsur logam. Ada hidrogen, oksigen, nitrogen, dan juga karbon. Ini unsur non-logam. Sedangkan senyawa contohnya air, garam dapur, gula, asam cuka, kadar kue, dan vitamin. Nah, penyebutan nama unsur diatur oleh International Union of Pure and Applied Chemistry. Sifat unsur ini ada yang disebut sifat kimia, ada juga sifat fisika. Reaksi yang ditunjukkan unsur tersebut jika bertemu zat kimia lainnya disebut sifat kimia. Sedangkan yang berkaitan dengan kondisi fisik unsur seperti warna, bentuk zat, kerapatan, dan juga titik lainnya disebut sifat fisika. Nah, ada juga yang disebut sifat atomik. Sifat atomik ini berkaitan dengan bentuk konkret suatu unsur dalam moderator, meliputi energi ionisasi, afinitas elektron, konfigurasi elektron, jari-jari atom, dan juga keelektronegativan unsur. Berdasarkan kesamaan tertentu, unsur ini dikelompokkan ke dalam daftar yang disebut sistem periodik unsur. Nah, bentuknya seperti ini nih, dalam bentuk tabel ya. Unsur juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisika dan kimianya tadi. Ada yang disebut logam, non-logam, dan juga metaloid. Logam ini ada yang padat dan juga cair. Biasanya merupakan konduktor, yaitu penghantar listrik yang baik. Titik didih dan lelehnya itu tinggi. Ikatan antar atom penyusunnya juga kuat. Sedangkan yang non-logam ada berupa zat cair, padat, dan juga gas. Titik didih dan lelehnya rendah. Dan non-logam ini biasanya rapuh, tidak dapat ditempa ataupun dibentuk. Non-logam juga merupakan non-konduktor, jadi tidak dapat mengantarkan listrik dengan baik. Sedangkan pengelompokan ketiga disebut dengan metaloid, yaitu unsur-unsur yang memiliki sifat antara logam dan non-logam. Nah, contoh dari logam ada besi, emas, dan juga seng. Non-logam contohnya karbon, nitrogen, dan juga oksigen.